Dua desa di Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali diterjang Lebih banjir dari sepekan bandang. hujan deras mengguyur kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh hingga menyebabkan banjir dengan skala besar. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Malam hari ini guys, saya sedikit merasa sedih nih. Beberapa waktu yang lalu Indonesia sedang dilanda sebuah musibah yang cukup mengerikan. Musibah bencana, terus ujian yang melanda manusia. Ya, terkhusus itu yang ada di Aceh, Sumatera, dan di mana itu? Sumatera Utara Dan Sumatera Barat. Sedih gitu melihat kondisi alam yang sudah mulai rapuh, kondisi alam yang sudah mulai terkikis, tanahnya tidak bisa menyerap air, hutannya yang kita lihat sudah mulai kehilangan kehijauannya itu. Sedih rasanya gitu ya. Sedih melihat. Apalagi negeri kita tercinta ini kan sudah terkenal dengan yang namanya hutan tropis. Kalau di Kalimantan sendiri itu disebut paru-parunya dunia. Ya. Salah satu yang terbesar deforestasinya ya Indonesia ini. Indonesia ya. Nanti sayangkan. Lihat di rekaman-rekaman televisi, di media sosial itu kan kalau ada drone yang menyorot ke kondisi alam Indonesia tuh, rasanya gitu. Iya, memilukan. Memilukan sekali. Merinding jadinya, merinding ini. Tuan Guru diam aja, Tuan Guru. Yang paling banyak bicara di belakang layar tadi kan Ya. Pak Guru Padli kita ini. Ya, kalau kita melihat pendayagunaan sumber daya alam Betul. yang ada di Indonesia itu belum manusiawi dan belum hewani. Iya. Faktanya seperti yang terjadi di bumi Sumatera, yang kita lihat itu banjir yang datang kan tidak hanya menghasilkan lumpur, Iya. tapi juga membawa gelondongan kayu yang sangat Banyak gede-gede lagi. gede-gede. Tapi saya lihat ada di berita di medsos ya, kalau katanya itu gelondongan kayu itu bukan dibuat orang tapi secara alami. Tapi akal logika saya mengatakan masa itu alami? Iya. Ya, orang dipotong kok. Kelihatan dari model kayunya yang dipotong, terus tanpa kulit kayunya itu tadi. Kecuali Zoro ya di situ. Ya. Zoro ini Kalau siapa Zoro? yang Zoro One Piece ya? Iya. Kalau Zoro yang nebas sampai yang mungkin ya. Apa? Zoro aja ngerti. Ini, dipotong atau enggak kan? Kita lihat itu kan dipotong. Kalau memang dia murni akar-akarnya ikut. Iya, betul. Tapi ketika bencana terjadi, ya saya tuh khawatirkan tempat kita sendiri yang ini Kalimantan ya. Betul. Orang Samarinda aja sudah banjir. Iya. Berapa 1-2 jam hujan, beberapa titik banjir. Bagaimana kalau kemudian hutannya benar-benar habis? Bukan banjir lagi, tapi tsunami darat nanti yang muncul. Kan? Nah, itu tanggapan saya melihat kejadian beberapa waktu. Sempat ada Gus Ulil teh sama aktivis hutan, aktivis alam lah. ya, pendapat beliau kan membolehkan aktivitas tambang atau aktivitas alam tadi ya. Saya sepakat, boleh aja. Tapi saya juga sepakat dengan aktivis kehutanan tadi bahwa mau sampai kapan lagi kita mengeksploitasi alam ini secara besar. Kalau Jepang saya pernah lihat
mereka malah menanam kok. Tapi kalau kita malah habisin. Nah gitu sih tanggapannya sementara. Memang deforestasi dan reforestasinya nggak seimbang. Nggak sih. Lebih besar deforestasi. Ya. Orang menebang pohon satu, menanam 100 pun itu belum tentu bisa tumbuh dengan cepat. Ada yang ditebang itu sudah ratusan tahun tumbuhnya, sudah lama sekali tumbuh, sudah jadi besar pohonnya itu. Ketika ditebang, ditanamkan lagi, kan nggak bisa nunggu lagi. Mau nunggu berapa tahun lagi kita? Walaupun 100 pohon yang ditanam, tapi kalau kita menunggunya terlalu lama juga kan akhirnya terseret banjir pun tercabut juga akhirnya. Saya coba memposisikan ini ya, biar pembahasan kita ada dinamikanya. Ya betul. Tapi nggak kemudian sepakat sama itu ya, cuman supaya pembahasan ini ada dinamikanya. Disclaimer duluan biar nggak diserang. Iya tuh, nanti diserang sama orang repot juga kita. Ya pasti kan kita bukan dalam artian sepakat atau apa namanya pro dan kontra, cuman kan posisinya mendiskusikan bagaimana yang terbaiknya kan. Ya. Nah itu. Kalau programnya Prabowo. dari presiden sebelumnya, dari presiden sebelumnya yang waktu itu juga PIC-nya Menhan, yang sekarang jadi presiden kan. Itu kan membuka banyak lahan tuh. Saya bahasa lainnya deforestasi, tapi tujuannya kan bukan untuk pertambangan. Ini kita jangan bahas pertambangan dulu ya. Ini kita bahas yang sisi yang mungkin bisa dikatakan masih bisa dimaklumi. Masih ada positifnya lah ya. Kan dibuka itu di Papua ada, di Kalimantan Tengah ada, di Kalimantan Barat ada. Itu kan ada yang lahan jagung, ada yang singkong. Ketahanan pangan. Iya, untuk ketahanan pangan. Karena kan kalau presiden kita kan yang sekarang itu kan selalu menggaungkan, selalu menyatakan bahwa negara yang kuat itu ya pangannya harus kuat. Nah, Karena kan Ketahanan negara itu paling pertama itu bukan militer, tapi ketahanan pangan itu. Ini kan kalau menurutku pribadi, ya kalau kita cuman mengandalkan lahan pertanian yang ada sekarang, itu lahan pertanian sekarang itu sudah banyak yang berubah jadi perumahan. Iya. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh deh. Ketika pulang ke Jawa ya, dulu yang sawah itu sekarang udah jadi rumah. Dulu yang sawah-sawah itu sekarang udah jadi, saking populasi manusia bertambah, lahan berkurang untuk permukiman, akhirnya sawah-sawah berkurang. Betul. Itu. Nah, kalau yang model begitu, menurutku pribadi bisa jadi masih bisa dimaklumi. Tapi gimana pendapat yang lain kira-kira? Ya. Kita nggak masuk tambang dulu ya. Itu. Kita masuk yang itu dulu. Tentang program-programnya itu tadi ya. Kan Pak Prabowo kemarin sempat berucap juga, nggak masalah, nggak usah takut untuk deforestasi. Iya. Tanam aja sawit sebanyak-banyaknya. Itu sedikit menggemaskan itu. Pernyataan seorang presiden yang menyatakan bahwa deforestasi itu sudah nggak usah ditakutkan, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin deforestation itu katanya. Sawit itu kan juga pohon. Nah, gimana menurutmu itu, Rik? Ketika dibilang sawit itu juga pohon, ketahanan pangan untuk rumah nanti pohon kelapa sawitnya itu juga nanti dihasilkan untuk kita juga kan manusia ini juga. Iya, kita nggak bisa tutup mata lah ya, programnya pemerintah ini bertujuan juga baik untuk kita juga. Nggak semuanya buruk lah. Kita ambil contoh sawit dan segala macamnya. Salah satu yang terbesar penghasil sawit kan Indonesia. Indonesia, Malaysia itu terbesar penghasil sawit. Yang disayangkan itu, yang diharapkan dari pemerintah kita juga, bukan cuma menghasilkan barang mentah, tetapi ada hilirisasinya. Nah, sampai sekarang itu belum berjalan maksimal lah, ya kan? Karena diharapkan dari ekonomi bisa meningkat tuh dari itu semuanya. Karena kalau cuma jual barang mentah, kita bisa ambil ke tambang juga, ya sangat disayangkan. Kalau cuma dijual barang mentah, hasilnya dapatnya dikit. Sedangkan kalau bisa dibuat pabrik pengolahan contoh ambil nikel gitu, bukan cuma nikelnya aja, tapi bisa dibuatkan baterai untuk mobil listrik segala macam, pasti hasilnya lebih tinggi. Tapi kan itu udah mulai itu kan. Tapi di sawit sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan sawit, yaitu
pengolahan, Ya. bahkan sampai ke aktivitas limbahnya si apa kalau Kelapa sawit. orang bilang tuh CPO-nya Ya, CPO. itu sudah ada pabrik. Namun sawit itu setahu saya ya ada efek pada ke tanahnya itu, walaupun nanti kalau bisa dikoreksi ya, tingkat penyerapan airnya itu tinggi. Betul. Pohon sawit. Pohon sawit itu. Ya, Oh iya. ya jadi Merusak tanah ya. ya ada bukan merusak tanah ya. Kalau menyerapnya lebih tinggi kan harusnya bisa meminimalisir dampak dari cuaca. Benar Enggak itu. Jadi Ya. gimana? Jadi dia sumber-sumber air sumber di sekitar air, itu ya. malah mati. Ya berdampak Oke. pada- Karena saking banyaknya. ya jadi ada faktor kekeringan nanti bisa di situ dan tapi ini setahu saya ya posisinya kalau bisa dikoreksi ya itu kalau sawit karena tingkat tadi semakin semakin Besar. tinggi air yang diserap, maka air yang di dalam tanah berkurang, otomatis vegetasi lain Oh, menyerapnya ini ke pohonnya ini Iya, tadi. pohon si sawit Oh, jadi nggak nyerap ke akar atau ke tanahnya ke dalamnya itu tadi ya? ya kan proses itu nggak bisa dijelasin nih. Iya. Proses penyerapan itu kan akar. Iya, betul. Akar yang menyerap si air ini kemudian nanti menjadi nutrisi hingga sampai ke si produknya, buahnya ini. Iya. Nah, tapi kan ada vegetasi lain yang menjadi penutup. Nah, Nah, itu yang bisa terganggu di situ. oh, iya. Akhirnya lingkungan tanah-tanah yang di sekitarnya pun akan berdampak ketika penyerapan sawit ini tadi terlalu tinggi kan ya? Iya, bisa jadi. Penyerapan yang ke dalam tanahnya itu tadi semakin semakin tinggi, tapi yang lain itu berkurang. Akhirnya air yang misalnya nih ada limbah besar, limbah banyak nih, kena di area sawit, itu kan nggak mungkin langsung nyerap, tapi langsung terbuang ke yang lain-lainnya kan, ke lingkungan-lingkungan yang lain gitu. Selama ini sih kasus di sawit jarang sih kejadian. Jarang ya. Karena ya tadi kan kebutuhan si tanah akan airnya berkurang. Kalau sudah ada air bah seperti itu mungkin ya ya terserap lagi kembali ke si tanah. Tanah itu tadi. Ya mau gimana pun itu ya. Makanya tadi kita bilang kan, ketika pemerintah itu punya punya program, dilakukan deforestasi, benar memang ditanam lagi. Iya. Ada jagung, ada singkong, ada sawit mungkin. Tapi kan tidak kemudian menjadi benar-benar kayak hutan awal. Iya. Jadi kalau ditanya perlu nggak kita ini deforestasi? Sebenarnya perlu. Karena sekali lagi kita butuh ketahanan pangan. Itu. Tapi apakah tanaman-tanaman pengganti ini kemudian bisa sama persis manfaatnya seperti hutan? Ya nggak bisa. Hewan-hewannya, flora faunanya itu kan sudah habitatnya udah berubah gitu. Betul. Jadi bentuknya kan homogen. Dan sawit itu, kalau kita bicara spesifik sawit ya, ketika sawit itu umurnya habis, itu kan umurnya ada tuh batas waktunya. Iya, betul. Terus kemudian dia dipangkas, itu nggak cuma bisa dipangkas, harus digali. Karena akarnya tuh luas banget, gede banget. Dipotong aja, contohnya kebakaran di lahan sawit kebakaran, itu bonggolnya tuh nggak mati. Masih bisa hidup. Saking besarnya dia di bawah. Maka kalau mau nyongkel itu harus pakai eksa. Itu congkel pakai eksa, dibersihin dulu semuanya. lagi. Nah, lingkup ini unsur haranya itu sudah kecil banget. Karena saking dihabisin sama si sawit ini tadi. Makanya kesuburan tanah ketika dia ditanami sawit habis suburannya. Vegetasi lain nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Jadi kalau ditanya apakah sama manfaatnya dengan hutan murni, ya beda. Beda. Untuk ini ya, untuk penyerapan air, untuk oksigen dan lain-lain pasti beda. Itu. Tapi di beberapa wilayah ketika programnya pemerintah tadi dengan deforestasi itu kan ada beberapa wilayah itu yang gagal kayaknya kita lihat. Kayak di Kalimantan Tengah. Ya. Itu kan ditanam jagung, macam-macam tanaman untuk pangan kita, tapi ternyata hasilnya di lapangan seperti yang ada di media sosial itu, hasilnya di lapangan ternyata tidak maksimal, malah merugikan beberapa masyarakat yang ada di sekitar. Kayak petani-petani yang seharusnya dia bisa menanam dengan baik,
dengan adanya deforestasi tadi menghilangkan fungsi tanah tadi, ya kan? Akhirnya tanah yang tadinya mau ditanamin jagung, ditanamin padi tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Tanaman itu akhirnya tidak lama, tidak sampai tumbuh, akhirnya bisa mati. Yang saya lihat di medsos itu. Gimana Pak Guru pandangannya itu? Ya, kalau pandangan saya Ya. program pemerintah tetap kita dukung Yes, pasti. untuk hal-hal yang baik ya. Ya. Seperti ketahanan pangan, pemanfaatan sumber daya, tambang, dan lain-lain sebagainya. Itu penting. Tapi kita juga perlu menyoroti bahwa sekarang ini banyak yang terjadi hal-hal yang timpang, yang tidak seimbang. Oke, manusia tambah banyak, benar. Tapi lahan-lahan pertanian dihabisi dibangun perusahaan. Kemudian buka lagi hutan untuk membuat pertanian. Nanti tambang habis sumber dayanya, kemudian itu terjadi pembiaran. Yang tidak bisa ditanam lagi, nggak bisa lagi apa-apa. Karena anggaran untuk menutup galian itu sudah lebih besar, sangat besar. Besar sekali. Pengusaha nggak mau. Kan? Nah kemudian pertanyaannya, semua keuntungan itu larinya kemana? Pusat. Oke. Tapi kan daerah-daerah seperti Kalimantan itu kan buminya diperkosa ya bahasanya. Kejam ini. Batu baranya diambil. Iya. Tapi apakah orang-orang yang tinggal di Kalimantan ini, terutama yang hidup di sekitar tambang itu, mereka mendapatkan manfaatnya secara langsung? Nah, Sumber airnya habis. itu. Tadinya dingin, panas. Panas jadinya. Jalanannya memang ada, gara-gara ada tambang jalannya bagus. Tapi kan itu udah cukup untuk kemudian mereka hidup. Bagaimana mereka bertani, bagaimana mereka menjaga adat kebudayaan mereka. Dan semuanya mereka dapatkan berapa persen memangnya dari itu? Iya. Apalagi kan penduduk-penduduk yang berada di daerah sekitaran tambang itu kan penduduk yang jauh dari kota. Iya. Kalau mereka tidak menanam, tidak ada penghasilan dari hasil bumi, dia nyari ke kota pun jauh. Dan itu perlu biaya, perlu akomodasi. Nah, makanya sumber daya alam itu boleh digunakan, tapi bukan dieksploitasi secara besar. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah eksploitasi. Bagaimana manusia sudah memikirkan dirinya untuk memperkaya dirinya dan anggota-anggotanya untuk menghabisi sumber daya yang ada ini. Ya kan pada dasarnya ada hubungan korelasi ya antara moral manusia itu sendiri dengan alam. Nah, ya kalau dalam Islam itu ketika manusia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah, tentunya ya yang terjadi seperti sekarang. Ada. Ketika bencana yang terjadi di Sumatera. Kalau saya bahasakan bukan bencana tapi lebih alam merespon atas tindakan-tindakan itu. Akhirnya kemudian kebongkar juga. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang kemudian berani untuk bilang ini tanggung jawab saya? Nah, siapa itu. Kamu berani nggak, Rip? Nggak bisa dong menyalahkan salah satu pihak. Iya. Gimana? Kita mau salahkan tambang aja. Iya. Dari tambang yang masuk, misalnya kata Brian tadi ke daerah pelosok gitu, itu juga membuka lahan pekerjaan. Lahan pekerjaan yang nggak cuma di sektor tambangnya aja, tapi di sekelilingnya juga dapat. Misalnya transportasinya, logistiknya segala macam kan dapat. Terus yang namanya pertambangan juga ada yang namanya CSR, corporate response, ya itulah. Itu juga dampaknya juga lumayan loh. Banyak beasiswa yang dari hasil pertambangan. Ya memang nggak secara langsung bakal masyarakat sekitar rasakan, tapi sebenarnya ada dampak. Makanya diharapkan ada yang namanya hilirisasi tadi. Nah untuk keseimbangan misalnya tadi mau nyalakan tambang, enggak juga. Kita ambil contoh bencana yang terjadi di Sumatera itu, tanggapan dari pemerintah untuk menjadikan itu status bencana nasional aja lambat. Terus kita ambil lagi contoh anggaran untuk Basarnas sama BNPB. Itu kecil.
cuma 2,3 triliun sekian sama 1, sekian triliun dibanding sama MBG yang fokusnya cuma buat makanan 330 triliun Pak. Bandingannya jauh banget. Fokusnya kemana coba? Paling nggak untuk menyamakan dengan MBG, paling nggak bisa diperbesar lah ini untuk penanggulangan bencananya. Jadi di saat bencana terjadi pun pemerintah juga sudah bisa siap. Ya makanya saya bilang ketika semua itu terjadi, siapa yang berani mengatakan ini saya yang bertanggung jawab? Nggak ada. Semua Berarti akhirnya kan Dan yang menjadi soal itu adalah semua cuci tangan. ya betul. Pasti banyak berkeliaran di media sosial itu. Menurut pandangan saya itu salah satu bentuk ketidakjantanan ketika mereka mengambil manfaat tapi kemudian mereka tidak berani bertanggung jawab. Semuanya sembunyi kan. Bahkan saya nggak tahu ada nggak pemimpin daerah sana kemudian meminta maaf aja. Ya. Nggak ada kan. Padahal salah satu bentuk kepemimpinan adalah dia berani meminta maaf atas apa yang terjadi karena dia yang bertanggung jawab daerah situ. Tapi konteksnya kalau memang pembukaan lahan itu terjadi, ini kejadiannya pasti di pembukaan yang ilegal bentuknya. Pasti. Kalau legal nggak akan terjadi seperti ini karena kalau legal pasti harus ada izin segala macam ya, amdalnya lagi kemudian dan lain sebagainya. Bahkan kalau di pertambangan kita contoh di kita ini cenderungnya sektor pertambangan ya. Itu harus ada rehabilitasi, ada reklamasi, ada konservasinya dan konservasi harus dijalankan dan ada pengecekan. Ya, itu yang resmi ya, harusnya seperti itu. Yang disayangkan dan yang terjadi itu yang ilegal itu dan harapannya pemerintah itu harus bisa memperhatikan yang kondisi ilegal tersebut Dan ketika saya lihat waktu kejadian bencana di Sumatera dan sekitarnya itu banyak sekali kayu-kayu yang dibawa oleh arus banjir itu kan banyak. Berarti ilegalnya itu besar banget secara kita tidak langsung melihatnya. Kemungkinan besar Ilegal kan? Kemudian andai saya masyarakat yang kemudian bertanya dengan sebesar itu, belum lagi tambang-tambang dan lain-lain yang ilegal itu, ini dibiarkan atau enggak? Sengaja dibiarkan, sengaja dipelihara atau memang tidak diketahui sama sekali? Nah itu kan di luar kuasa kita sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Apakah di dalamnya sana ada permainan kan kita tidak tahu. Ya, sepertinya itu sudah jadi rahasia umum lah ya. Nggak bisa tutup mata. Jadi berdirinya sebuah negara yang saya tahu itu ada beberapa unsur ya. Selain daripada rakyat, tempatnya, ada juga unsur pemerintahan. Betul. Nah, pemerintahan ini sebagai pengaturnya yang membuat aturan, membuat kebijakan, mereka juga yang mempunyai tenaga militernya, mereka juga mengatur sistem ekonominya. Tapi sayangnya semua ini dan ini tidak apa ya, bisa dibilang bagaimana kerusakan alam itu ya berhubungan sekali. Berhubungan menurut saya. Kan akhirnya kita jadi dilema ini. Ketika kita harus ngelawan, tapi kalau saya misalnya pekerja tambang, kalau saya sedih dengan kondisi alam, tapi itu tempat mata pencarian saya. Dilema kan akhirnya mau memilih apa, memilih yang mana ini kita harus. Orang tambang ilegal pun mereka untuk memenuhi ekonominya. Itu kan? Sudah. Akhirnya kan jadi dilema dia kan, mau membela yang mana ini, membela tambang tapi itu ngerusak keadaan sekitar. Kalau mereka tambang, mereka makan apa? Makan apa? Dia kerja di mana? Yang kita kalau kita bicara tambang ya, ini kan skupnya luas. Kita bicara fiskal, kita bicara moneter, kita bicara juga tentang hutang negara. Karena memang faktanya memang negara kita itu sekarang hutangnya banyak. Betul. Iya. Sekarang kalau ditanya, berani nggak negara memberhentikan semua tambang? Nggak berani. Nggak berani. Bisa. Kenapa? Karena sumber pendapatan terbesar ada di situ. 2023 aja tercatat tambang itu menyumbangkan 2000 sekian triliun. Ya. Itu besar banget tuh. Ya itu, makanya jadi kalau ditanya tambang salah, mungkin bisa jadi iya. Ya. Tapi kalau kita bicara idealnya tambang, negara kita tuh sudah memberikan batasan-batasan rules yang sudah bagus menurut. Ketika mereka mengeksplorasi, tapi syaratnya nanti setelah selesai eksplorasi harus semuanya ditimbun lagi. Kembali seperti semula, enggak.
Enggak. Betul, memang. Iya. Tapi kan sudah dikasih batasan-batasan itu. Ya. Paling tidak meminimalisir kan. Nah, Batasan itu kan ada persentasenya seperti itu. Iya. Benar. Yang jadi masalah ini kan betul tadi, ilegal ini tadi yang Iya. jadi masalah. Actually, Kita nggak usah akhirnya jauh-jauh itu. ke Sumatera deh. Nggak usah jauh-jauh ke Sumatera. Kita bicara illegal logging. Di sini aja itu banyak banget. banyak. Coba cek deh, itu kayu, balok, ulin, papan, itu dari mana? Resmi nggak mereka itu? Itu. Aja. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Sumatera. Iya. Mereka semua itu kan Tapi ilegal. pelanggaran itu kan terjadi bukan hanya pada ilegal sebenarnya. Gimana itu? Ilegal juga banyak pelanggaran. Betul. Makanya di Raja Ampat. Ada satu pulau yang kurang lebih 10.000 hektar kan. Iya. Tidak boleh sebenarnya kan secara aturan tidak Itu kan boleh. masuk dalam konservasi alam ya. Ya, ya. Tapi kemudian itu tetap dilakukan. Ya ini kan kalau yang kasusnya di Raja Ampat itu kan itu ada, menurut saya ya pribadi itu ada kebijakan dari pemerintah pusat dan seperti itu kan. Ya. Ada kepentingan mungkin dalam Ya, tanda kutip kepentingan pribadi ya, dalam tanda kutip apakah itu legal? Kalau sudah masalah pribadi mungkin larinya ke ilegal sudah, bukan untuk kemaslahatan. Ya seenggaknya dengan dengan yang legal itu meminimalisir daripada yang Ya. ilegal. Dengan legal kan ya itu tadi ada amdalnya apa segala macam. Ya. Ada AMDAL bisa disetting nggak? Bisa. Bisa. Aturan itu di Indonesia untuk dilanggar. Nah ini mindset yang harus diubah. Iya. Itu yang sebenarnya harus kita cari nih, yang harus dipecahkan ini lagi mindset-nya ini tadi ya. Walau itu fakta ya. Iya. Ketika Ini boleh panas ini. Tapi kembali lagi kalau sistem reklamasi itu Iya. memang yang secara saya lihat langsung ya, itu reklamasi itu harus ada tahapan step-stepnya, baru kemudian jadi ada reklamasi, baru revegetasi. Reklamasi betul. itu penutupan dulu. Ya. Tanah itu semua ditutup. Kemudian peremajaan. Nanti ini Ditanam lagi pohon. ditanam baru kemudian dilihat kalau bahasanya itu komposisi botanisnya harus dilihat. Ini jenisnya mantap apa ini. aja dan segala macam dalam satu luasan lahan itu ya. Iya. Nah, baru kemudian kalau nanti itu tanah itu ini kembali ke si tanah ini. Tanah Iya. ini punyanya hutan Ya. atau punyanya masyarakat. Kalau Nah. punya masyarakat berarti nanti si perusahaan ini mengembangkan si tanah ini seperti apa? Mungkin jadi pemukiman atau apa atau fasilitas umum bahasanya. Tapi kalau itu tanah hutan, maka dia harus kembalikan ke Habitat awal. itu nanti kemudian masuk ke proses revegetasi. Penanaman pohon. Dan penanaman pohon itu juga harus melihat jenis yang sesuai sama iklim, sesuai dengan tanahnya, seperti itu. Kembali ke awal seperti itu. Memang Iya. kontra si Yusuf tadi seperti itu. Jadi melihatnya di situ baru kemudian satwanya. Nah, Satwanya itu juga diperhatikan sama mereka, dilihat oh ada kehadiran si paling sering kayak kehadiran burung pertama. Ada aktivitas burung di lahan situ. Kemudian oh ada hewan ini sudah mulai ada di sini dan itu yang perencanaan itu panjang seperti itu kalau reklamasi. ya itu jadi kalau dibilang sepakat enggak untuk pemberdayaan ya harus. Orang negara-negara besar pun sama kan, Sama. dia sepakat. Cuma ya itu tadi ketika sudah terjadi hal-hal yang marak ya, aktivitas tambang ilegal, kerusakan alam yang kemudian menyebabkan kerusakan alam menyebabkan bencana alam. Sementara juga yang kalau saya mengutip dari Prof. Mahfud itu ya, oknum-oknum yang kemudian mengkorupsi dana yang sebesar itu, yang kalau tidak dikorupsi hampir setiap sektor baik pertambangan, nikel, minyak dan lain-lain tidak dikorupsi, kita kan bisa tanpa kerja 4 juta per bulan kalau katakan. iya. Nah, maksud saya Sudah dapat. dengan sebegitunya perlu ada yang namanya evaluasi kembali Ya. dalam semua sektor. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa susahnya adalah ketika pemerintah itu harus bertemu dengan mafia-mafia kan. Nah, Pendaya gunaannya kan sepakat. Ya, memang kita aja bikin rumah kita tebas itu rumput ya. rumput-rumput. Tapi kemudian
hal-hal yang setelah pendayagunaan tadi, seperti penutupan lahan tambang yang sudah selesai, itu kan juga tidak terjadi secara benar. Ya kita jalan aja lah, kita lihat beberapa itu banyak. Ya. Mau ke daerah Kukar, daerah banyak lah yang tutup itu. Terbuka lebar kan? Iya. Itu, Ya karena masih operasi kan itu posisi. sudah habis. Ada beberapa yang di daerah Bukit Pinang, Curanata ke atas itu, yang mau ke perbatasan Tenggarong, itu kan ada yang mau lagi sedang Iya. penutupan lahan itu. Aha. Tapi beberapa kan aktivitasnya masih. Ya masih yang ke dalam-dalamnya masih ada. Aku jadi tergelitik tadi ketika Arif bilang tambang sawit itu ketika berada di daerah pedalaman, apakah juga bisa menghasilkan untuk masyarakat sekitar? Jadi menggelitik di pikiranku, ya menghasilkan, tapi ke bos-bosnya yang banyak menghasilkannya ke masyarakat. Kalau namanya banyak ya pasti menghasilkan ya. Namanya bos ya pasti dapat lebih banyak. Tapi kan tetap membuka lapangan pekerjaan Ya, di situ. pasti. Ada dampaknya lah, walaupun nggak semaksimal si bos itu pasti lah. Dampak ekonomi kan pasti ada di situ. Pergerakannya kita contoh aja kayak sawit ini nggak tahu, tapi ini laporan via ucapan aja ya, bukan laporan resmi. Lisan lah, by Ya, lisan. secara lisan gitu ya. Kayak di Wahau itu pergerakan uangnya besar. Oh iya. Karena ya itu tadi ada sawit bergerak di situ tuh, pergerakan ekonominya tuh lebih tinggi di situ timbang di daerah-daerah lain. Katanya seperti itu. Ya. Iya. Seperti Sangatta kan ada yang perusahaan tambang besar Tambangnya juga. gedenya tuh. Ya itu pergerakan mereka besar. Iya betul. Saya di kan pekerjaan saya kan di bidang perjalanan dinas nih sebagai supir. Itu ngelihat kondisi waktu ke Wahau itu banyak pengusaha-pengusaha kayak pengusaha makanan, pengusaha spare part mobil. Ternyata hasil yang mereka dapatkan dari usaha mereka itu tidak terlalu banyak dibandingkan hasil dari usaha mereka yang di bidang perkebunan itu tadi. Yang menutupi usaha mereka di samping, ini anggap aja sampingan lah usaha kecil-kecilannya ini. Tapi yang menutupinya ini adalah usaha perkebunannya tadi ternyata. Yang bikin mereka lebih banyak menghasilkan itu di perkebunannya itu. Tapi sekali lagi kalau hakikatnya seperti yang Amrian bilang tadi, kita nanam jagung gagal. Ya. Kita tanam singkong gagal misalnya. Kita tanam pokoknya pangan ya. Nah itu kan harus kalau di akademis itu harus dilihat dulu. Oh ya. Kondisi tanahnya, pH tanahnya, unsur haranya, zat-zat mikronutrien yang di dalam itu kan harus disesuaikan dan Memang ya. dan satu jenis tanaman itu juga berbeda dengan satu jenis yang lain. Kebutuhan nutrisi itu berbeda seperti itu. Dan akan satu jenis tanaman itu bisa hidup di tanah yang berbeda dengan tanaman yang lain. Nah itu yang harus diperhatikan dulu di situ. Nah, jadi kan ini kebetulan kan dari Makam Hulu kemarin. Oke. Nah di situ ada beberapa masyarakat juga bercerita, ada beberapa program-program pemerintah ya. Ini mungkin menyinggung sedikit pemerintah, pengadaan bibit dan lain sebagainya, tapi tidak melihat kondisi dulu di lingkungan. Nah itu yang mau saya tanyakan itu. Dan juga itu. Sistem irigasinya. Kemarin itu banyak yang dipermasalahkan adalah sistem irigasi. Berarti pemerintah ketika membuka lahan itu tidak melihat unsur-unsur yang ada di lahannya itu tadi. Ya, harusnya kenapa kok bisa gagal itu kan? Ya, Mungkin ada tim observasi cuma nggak nyampe. Nah, kalau di pertanian kan ada penyuluh. Penyuluh pertanian tuh ada di setiap kota dan kabupaten. Berarti koordinasinya yang salah. Nah itu Kenapa bisa sampai kembali salah lagi. Jadi ada beberapa mungkin ya tadi program pemerintah bisa jadi. Kemudian ada yang mohon maaf ada yang dana aspirasi itu yang itu tuh juga kadang tuh tidak sesuai dengan targetan. Yang penting ya aku ngasih nih itu bahasa yang mungkin ya. jalan yang penting ya. Ya penting kalian dukung aku misalnya contoh ya. Lagi saya juga nggak tahu. Gak apa-apa, jangan takut. Kalian dukung aku ya, aku sedang ngasih. Iya. Jadi mungkin bentuknya, tapi tepat sasaran belum tentu. Nah iya, penggunaannya tuh belum tentu juga dengan baik gitu ya kan. Ya memang negara ini kan kita kan udah hidup
hanya untuk hari ini. Iya. Maka segala sesuatu, semua sektor, baik dari SDM-nya, SDA-nya, pendayagunaan SDA-nya, itu juga memang harus dalam, kita nggak bisa hanya berkutat pada peraturan-peraturan lama, tapi dengan berkembangnya masa zaman ini, ya perlu adanya melihat hal-hal baru. Bagaimana kita tuh sebenarnya memang nggak bisa hidup tanpa hutan, kan? Pasti. Tanpa alam. Nggak bisa, Pak. Bahkan saya nggak tahu benar faktanya ini atau enggak, tapi saya pernah baca di media sosial tuh gini, cacing tanah saja, andai di seluruh dunia ini tidak ada cacing tanah, yang terjadi adalah manusia itu bisa saja mati. Ya benar, ya memang harus. Benar ya? Itu perkara cacing tanah itu. Karena ya konteksnya siapa yang bisa nyerap karbon? Seperti itu. Kita manusia nggak bisa. Kita Nggak bisa, kebutuhannya betul. oksigen. Oksigen. Sedangkan tanaman adalah kebutuhannya karbon. Nanti dia dalam proses fotosintesis karbon, kemudian air dan sinar matahari menjadi akhirnya si oksigen. Nah itu yang nggak bisa. Yang nggak tahu mungkin kalau ada hal lain ya. Ya cuma tanaman aja yang bisa menyerap karbon. Gimana Mas Gus? Kok dari tadi kok kayaknya gemes gitu? Kalau kita sudah butuh baru dia. Iya. Enggak kan yang terakhir biasanya yang terakhir. Gemes betul kayaknya ngeliatin perdebatan diskusi kita ini. Ya kalau aku pribadi itu tadi ya. Negara kita tuh kondisinya satu, kita berlepas diri dulu dari kesalahan-kesalahan perorangan ya. Ya bahasa umumnya korupsi. Itu kan kesalahan-kesalahan perorangan ya. Itu kita berlepas diri dari situ dulu. Negara kita tuh posisinya terjepit. Mungkin bisa jadi negara kita tuh udah tahu. Memang sebenarnya eksplorasi besar-besaran ini memang bisa dikatakan salah. Eksploitasi. Ya sama aja lah. Ya. Ya. Ya bisa jadi memang negara kita tuh udah tahu bahwa itu memang salah. Gitu. Tapi negara kita juga posisinya sekali lagi terjepit. Kalau ini nggak dibuka, nggak dieksplorasi, nggak ditambang, nggak dimanfaatkan. Ya terus gimana untuk pengembangan negara ini gimana? Gitu. Kita bicara skup besarnya kan gitu. Karena memang duitnya yang paling banyak di situ. Ya tadi kan katanya Prof Mahfud itu kan seandainya nggak ada korupsi di situ kita kaya. Iya. Jadi apakah salah eksplorasi? Menurutku ya nggak salah. Yang salah ini oknumnya. Oknum si koruptor ini. Cuman kan juga harus lihat keadaan lagi. Kalau terlalu dekat misalnya kayak yang di Ya itu tadi, itu namanya kan korupsi. Contoh tadi di Raja Ampat. Raja Ampat Itu kasusnya masuk, kalau aku kategorinya itu korupsi sudah. Nah, iya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ada proses suap di situ. Harusnya aturan itu nggak memperbolehkan. Karena Tapi karena ada proses suap di situ, maka mungkin bisa jadi karena itu akhirnya bisa keluar izinnya. Iya. Legal yang sebenarnya ilegal, gitu nah. Yang legal yang sebenarnya ilegal. Nah, itu. Betul itu. Itu makanya kalau kita sebenarnya bicara real aturan yang sudah ada dan itu dijalankan, rasaku nggak bakal ada masalah. Betul. Karena aturan kita udah rigid banget kan gitu. Banyak negara-negara yang udah kaya hasil dari mineral tuh banyak banget. Iya. Dubai itu apa sih dulu? Dubai cuma minyak aja. Dubai itu dulu cuma padang pasir. Padang Kalau pasir. sekarang jadi negara terkaya. Padahal penghasilan cuma minyak aja yang dia. Mau tinggal di sana rencana. Jadi di penghujung pembahasan kita ya, kalau aku pribadi kesimpulannya jangan pernah menyalahkan deforestasi, jangan pernah menyalahkan pertambangan. Walaupun ini nanti nggak sepakat nggak apa-apa. Ya. Tapi menurutku gitu, jangan pernah menyalahkan deforestasi, jangan pernah menyalahkan eksplorasi pertambangan atau apapun itu. Yang salah itu oknum-oknum yang korupsi. Iya. Itu. Duit, korupsi waktu dan segala. Jadi aturan sudah dibikin, negara sudah bagus, bikin aturan. Yang menyalahkan ini tadi ya, contoh tadi Pak Fadil bilang, ini walaupun nanti skupnya besarnya korupsi, skup kecilnya nggak tepat guna. Tepat sasaran. Nah ini nggak ada korupsi memang, tapi nggak tepat guna. Nah ini itu yang jadi concernnya. Harusnya kalau kita bicara tadi moral, bilang Fadli, ya moral ini harusnya kita perbaikin. Tapi kembali ke masyarakatnya lagi. Semuanya sih. Iya, masyarakat. Semuanya. Kalau kita bicara banjir Samarinda, apakah sudah benar kita buang sampah? Itu aja. Itu. Dari diri kita sendiri lagi. Apakah kita sudah benar membuang sampahnya? Apakah kita sudah benar-benar merawat got kita sendiri?
buat di depan rumah ini sudah kita rawat bener apa enggak, itu aja dulu, nggak usah terlalu bicara terlalu jauh dulu kan gitu. Nah, kita bicaranya skopnya terendah itu aja dulu. Kita sudah benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar kita apa enggak. Pertanyaannya lagi kan, kalau kita bicara lebih dalam lagi, apakah kita sudah pernah mengucapkan terima kasih kepada alam kita? Kita ketemu sama air yang kita tuh sudah paham, kita ngerti bahwa air itu sumber kehidupan. Pernah nggak sampai detik ini kita mengucapkan terima kasih sama air itu? Terima kasih air. Benar itu. Benar. Kalau kamu gimana, Rif? Pernyataan masih ngomong. Ya sudah lanjut. Itu emosi gue meledak-meledak dari lawan nanti. Apa? Iya. Boleh dong, boleh. Tapi memang benar. Iya, memang benar. Kembali ke diri sendiri. Kita tuh sudah pernah belum mengucapkan terima kasih kepada tanah yang apa namanya, kita sekarang bangun rumah kita. Ketika kita bangun rumah kita tuh izin nggak kita sama tanah itu? Kata tanah, loh kamu tuh bangun rumah tuh di dadaku, kata tanah loh. Kamu tuh izin apa enggak sama aku? Harusnya tuh kan kita tuh kalau kita menghormati alam tuh begitu. Betul. Sama angin, sama api, Dalam banget nih. Dalam ini. dan lain-lain. Ini langsung elemen-elemennya ini kita harus hormati kembali. Betul, iya betul. Ya, Pak. Kalau Mas Arief gimana? Tadi Yusuf sudah berkobar-kobar tentang masalah bagaimana kita ini menghargai kembali ke alam, menghormati alam, berterima kasih kepada alam atas semua pemberiannya. Kita sendiri yang harusnya sebenarnya sadar untuk lebih aware lagi terhadap alam, untuk lebih menjaga lagi kelestariannya. Iya benar, sudah yang disampaikan Mas Gus itu. Sinergi antara manusia dan alam itu harus sejalan. Artinya oknum-oknum yang berbuat jahat itu, korupsi, entah dari oknum pemerintahnya, oknum dari pengusahanya, atau bahkan masyarakatnya juga, ya itu harus cepat-cepat tobat lah ya. Nyaring lah, Cepat-cepat tobat gitu loh, langsung ke kamera itu loh. Obat mit. Deforestasi yang dia sangat sepakat dengan ada deforestasi nih Pak. Yusuf tadi kan bilang gitu kan. Nah, kalau aku sih, Oh ya, kamu deh. iya sebentar. Kalau saya deforestasi itu Terakhir. boleh tapi jangan terlalu berlebihan lah. Ya kan Del? Gimana itu? Yang penting seimbang. Nah, Ya kan aturannya sudah ada. aturannya sudah ada. Aturan Aturannya jalan. sudah ada. Apalagi ini sebenarnya ini personal branding ya. Iya, asik. Oh, udah apa-apa Del. Jual Siapa tahu CV langsung sih. diangkat jadi dekan Enggak kan? juga sih, ilmunya kan masih rendah. Siap, Masih siap. ada guru-guru saya yang masih. Gimana itu? Kebetulan kan penelitiannya memang dari S1 S2-nya kan tentang reklamasi. Nah, Reklamasi pertambangan khususnya di Kalimantan Timur. Berkaitan dengan integrasi kepada sektor peternakan. asik. Dan penelitian-penelitian tentang reklamasi itu sudah banyak posisinya dan sudah beberapa tempat itu sudah dijalankan dan bahkan berdampak juga ke warganya. Ya, contoh ada di Wilayah kita itu sudah dijadikan sektor perikanan, ada juga ada wisata. Walaupun nggak tahu wisata ini posisinya sudah dibuka kah, karena 2018 itu setahu saya kalau yang void itu air bekas galian tambang itu apa sudah bisa karena kemarin ada peraturannya dilarang. Sudah ada yang menjadi sektor peternakan juga sudah ada, bahkan dijadikan dijadikan lahan pastura itu lahan kalau di ladang pengembalaan kalau bahasa lainnya, kayak yang kita lihat di New Zealand, di Australia yang seperti itu sudah ada yang dijalankan. Pastura. Ya pastura itu sudah ada dijalankan dan ya penelitian saya juga berkaitan perihal itu dan perbaikan tanah pun sudah dijalankan. Kita butuh orang kayak gini. Iya dong. Iya. Kalau yang di pinggir pantai itu kan namanya pantura itu. Ini nggak cukup. Ini pastura yang dibahas. Jalur kayak gitu. Nggak cukup jadi dosen ini harus jadi aktivis. Betul. Harusnya jadi aktivis. Dan Makanya tadi saya bilang ini kan menguatkan penjelasanku tadi kan. Iya. Ketika eksplorasi itu dijalankan sesuai dengan aturan, maka kan dampaknya kan baik-baik aja. Dan itu kan untuk kebaikan bersama lah. Itu. Dan bisa dijadikan pemanfaatan hal lain gitu. Kalau di bidang kami, di bidang saya itu peternakan itu lahan pasir tambang itu bisa dimanfaatkan, bisa. Iya.
Bisa. Bisa. Nanti ada sistemnya integrasi itu di mana ada hewan ternak di situ. Mengeluarkan feses di situ, kotorannya di situ menjadi sebuah pupuk. Oh. Nanti pupuknya akan Harusnya orang-orang yang di sana itu harus lebih sadar kayak Padel ini. Bahwa dan sudah dijalankan, terutama yang bagian-bagian bagaimana itu? Perusahaan-perusahaan legal. Oh, yang legal. Nah, Iya. kalau ini SDM Jangan dibiarkan SDM gitu begini, aja. soalnya Indonesia Emas 2000 berapa? Pasti akan terwujud itu, Pak. Kalau kayak kalian-kalian ini, Amin. Kalau kamu gimana, Pak? Tapi itu bukan Oh, iya, belum. itu bukan di tambang aja, di sawit juga ada. Sawit juga ada ya? Sudah ada integrasi dengan sawit itu. artinya ada evaluasi juga. Bahkan bicara peternakan, ternak juga sudah bisa memanfaatkan apa yang ada di sawit itu. Lahan sawit aja nih, Pak. Nanti kita bahas di video berikutnya. Iya, betul. Harusnya gitu kita bahas khusus untuk Pak dosen Ini di ini. belakang layar. Iya, jangan. Ini harus punya panggung khusus buat Pak dosen ini. Ntar Bapak kita ini closing dulu. Iya, silakan. Lalu terakhir. Sudah 1 jam ini. Closing ya. Iya. Jadi pada dasarnya itu Tuhan itu menciptakan semesta ini dengan keseimbangan. Ya. Tapi apabila ada terjadi ketidakseimbangan, maka yang seperti motor lah ya, kalau sudah ada yang terganggu aja pasti ada yang goyang kah ini atau bunyi-bunyi kah, karena ada yang nggak seimbang. Maka apa yang terjadi di Indonesia saat ini berarti ada yang nggak seimbang. Entah itu manusianya, entah itu regulasinya, entah itu dari alam sendiri. Tapi kalau menurut saya, kalau dari alam sendiri, alam tuh hanya merespon. Dan dalam keseimbangan itu tercipta namanya harmonisasi antara makhluk semuanya ya, yang nabati, hewani, dan lain-lain. Kan ada eksogen dan endogen ya. Iya. Harmoni. Itulah itu dibahas bahasa yang kayak gitu. Iya, harus Itu dibahas cukup dari lagi tuh. saya. Ya, terima kasih. Satu lagi deh. Gimana itu? Lagunya Ibit GAD untuk Iya. kita renungkan itu aja. Nice. Mari kita renungkan, beri kembali buat anak-anak cucu kita kehidupan yang lebih layak. Karena ada maknanya. Iya. Terima kasih Indonesia kalian semua. Kita, Makmur, sejahtera, ya, makmur sejahtera, aman dan sentosa. bebas dari bencana. Amin. Ya nggak mungkin terbebas, cuman kan paling enggak ketika ada bencana kita tidak terlalu banyak dampaknya gitulah. Sepakat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Malam ini banyak sekali pembelajaran dari saya. Khususnya kita sudah bicara langsung dengan kalian-kalian. Alhamdulillah malam ini bermanfaat, kedepannya manfaat, besok manfaat, selalu manfaat buat kita semua. Amin. Tugas tamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Dengarkan, bumi ini bukan papan catur yang bisa kalian geser sesuka ambisi. Kalian tebang pohon seperti merobek halaman sejarah. Kalian korek perut bumi seperti mengoyak dada ibu kalian sendiri. Lalu kalian bilang, ini demi pembangunan. Pembangunan macam apa? Yang meninggalkan lubang besar dari hati nurani kalian sendiri. Saudara-saudara, lihatlah sungai itu yang dulu menyanyikan lagu tentang keteduhan dan kesuburan. Kini suaranya serak, parau, karena dipaksa menelan limbah yang bahkan tikus pun enggan mendekat. Dan ketika banjir datang, menggulung rumah-rumah rakyat kecil, kalian buru-buru mengangkat tangan berkata, ini bencana alam. Bencana alam. Ini bencana keserakahan. Ini bencana dari mereka yang mengira perut bumi adalah warisan pribadi untuk dijual meter per meter demi angka-angka yang berkilat di laporan tahunan. Duhai angin, sampaikan pada mereka bahwa alam punya bahasa sendiri. Bahasa petir yang menghujam, bahasa tanah yang retak, bahasa air yang mengamuk ketika kesabaran habis dibungkam.
Saudara-saudara, jika bumi memilih diam, itu karena ia menunggu. Jika bumi memilih murka, itu karena kalian paksa. Dan ketika bumi memilih bicara, ia tak akan berbisik pelan seperti doa di subuh hari. Ia akan berseru, gelegar, menggetarkan tulang belakang peradaban hingga kalian tidak bisa lagi berpura-pura tuli. Dan akuilah, bencana ini adalah puisi panjang yang kalian tulis dengan tinta keserakahan. Wahai manusia yang merasa paling besar, ketahuilah, alam tidak pernah menagih, tetapi ia selalu mengingat. Ia tidak pernah marah, tetapi ia membalas dengan cara yang paling jujur, paling telanjang, paling menyakitkan. Mengingatkan kalian bahwa keserakahan adalah bencana yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Dan kami rakyat kecil yang mencari teduh di antara reruntuhan, hanya bisa bertanya pada angin, sampai kapan bumi harus menanggung keangkuhan kalian?